Hai guys, ini untuk Aquarius, Libra, dan zodiak Gemini. Kita akan lihat untuk minggu ini energi is coming towards you di tanggal 3 sampai 8 Juli. Oke, untuk Aquarius, Libra, dan zodiak Gemini di tanggal 3 dan sampai dengan tanggal 8 bulan Juli. Aquarius, Libra, dan zodiak Gemini. Aquarius, Libra, dan zodiak Gemini. Oke, kita akan lihat dengan di minggu ini energi who's coming towards you untuk Aquarius, Libra, dan zodiak Gemini. Untuk zodiak Aquarius, Libra, dan zodiak Gemini. Untuk zodiak Gemini, jadi kalau lihat di sini untuk zodiak Aquarius, Libra, dan Gemini, ini adalah kalau dilihat di sini ada Queen of Cups dengan King of Cups. Jadi inilah mungkin kalian bisa berhubungan dengan Cancer, Scorpio, Pisces. Tapi kalau misalnya tidak berhubungan juga nggak apa-apa. Ini adalah ibaratnya seseorang yang ya secara emosi lah ya, ibaratnya gitu. King of Cups dengan Page of Cups. Kalau melihat dengan Thief dengan kamera, ini adalah ibaratnya ada suatu pattern yang harus kamu review terkait dengan seseorang yang mungkin kamu punya perasaan lebih besar, kecil, dan apapun. Kalau dilihat di sini dengan Queen and King, ini adalah orang yang tidak berhadapan, tidak saling melihat terkait dengan sesuatu hal. Jadi mungkin hal yang bisa dilihat di sini adalah yang pertama, mungkin ada suatu ekspektasi yang berbeda, persepsi yang berbeda apabila kalian berpasangan. Ini adalah Queen of Cups dengan King of Cups. Ibaratnya mungkin ini juga dikaitkan dengan seseorang yang perasaannya tuh sayang dan cinta banget gitu, care banget terhadap sesuatu hal. Tetapi salah satu atau kamu berhadapan dengan seseorang yang merasa terreject terhadap dalam sesuatu hal. Queen of Cups dengan King of Cups ini juga bisa dikaitkan dengan ini. Kalau dilihat, aku melihat dengan energi who's coming towards you, ada sesuatu hal di mana kalian harus mereview terkait dengan seseorang yang mungkin pintar dalam mengatakan sesuatu hal. Nah, kalian harus bisa mereview orang tersebut gitulah. Karena dengan kamera, dengan a thief, ini adalah orang yang mungkin dia bisa mengatakan sesuatu hal yang manis, tetapi dia tidak ada tendensi untuk memberikan sesuatu hal yang long term, atau tidak mengatakan sesuatu hal untuk hanya untuk flirting aja, logikanya seperti itu. Jadi ada sesuatu hal yang kalian harus bisa mereview siapa dengan kalian berhadapan. Karena di sini dengan Queen of Cups dengan King of Cups, dia kalau dilihat di sini dengan Cups-nya adalah secara emosional dia terbuang atau membuang. Ini adalah orang yang sebenarnya mungkin merasa mempunyai perasaan tapi sebenarnya tidak memiliki tendensi untuk mungkin memiliki atau punya hubungan yang long term gitu ya. Jadi ada sesuatu hal mungkin di minggu ini kalian akan berhadapan dengan seseorang dan yang mungkin dia menggunakan emosinya, menggunakan kata-katanya yang manis atau memflirting kalian, tapi sebenarnya tidak ada tendensi untuk bisa bersama atau tidak mempunyai tendensi sesuatu hal yang serius dengan kalian. Jadi kalau memang kamu berhadapan dengan seseorang yang
mempunyai pattern pergi memberikan sesuatu kata-kata yang manis lalu pergi meninggalkan kalian atau tidak ada kabar gitu ya. Jadi ada sesuatu hal yang kamu harus mereview, apakah kamu sudah menimbulkan perasaan yang dalam dengan orang ini. Apabila belum, lebih baik tidak usah diteruskan gitulah ya. Tapi karena dilihat ada suatu pattern yang terjadi dalam situasi kalian. Jadi gitu ya. Ini juga kalau dilihat dengan King of Cups dengan The Thief, ini adalah orang yang kadang-kadang terlihat dia memanipulasi suatu keadaan atau situasi yang membuat kamu percaya bahwa dia mungkin memiliki perasaan pada saat itu, orang yang sangat sayang pada saat itu. Jadi hati-hati dengan situasi itu gitu ya. Ini hanya sebatas pengingat untuk Aquarius, Libra, dan Gemini. Nah, kita akan lihat untuk zodiak Aquarius. Yang pertama untuk zodiak Aquarius, kalau dilihat di sini addiction, reunion dengan Devil card, dengan Three of Swords. Yang pertama, apabila untuk zodiak Aquarius kamu berhubungan dengan zodiak Capricorn, ada kemungkinan akan ada suatu pertemuan yang terjadi, yang mungkin menginvolve atau membuat kamu menjadi suatu pihak ketiga dalam suatu hubungan. Yang kedua itu kemungkinan ya, tapi di sini akan ada pertemuan secara dua belah pihak, dua orang, tapi mungkin yang pertama akan membawa kamu ke cinta segitiga, atau yang kedua adalah ketika apabila mungkin Aquarius sudah memiliki pasangan, ada kemungkinan ada sesuatu hal yang mungkin kamu merasa pasangan kamu memiliki addiction atau terlalu obsesi dengan orang tersebut, tapi sebenarnya orang tersebut itu hanya menimbulkan suatu kekecewaan terus menerus. Karena dengan Three of Swords, dengan The Devil card, semakin kamu merasa sakit hati, itu semakin besar perasaan yang kamu rasakan terhadap orang tersebut. Jadi kayak seberapa besar dia menyakiti hati kamu, malah kamu tuh nggak bisa moving on, malah kamu tuh jadi semakin nggak bisa ngelepasin orang tersebut. Jadi hati-hati dengan situasi tersebut. Untuk di minggu ini Aquarius, kamu harus bisa mereview sesuatu hal apabila kamu menemukan suatu pattern terhadap seseorang yang mempunyai tendensi memanipulasi suatu keadaan atau emosional. Asik. Karena dilihat di sini energi who's coming toward you, ada kemungkinan pertemuan atau ada kemungkinan seseorang yang mungkin merasa kamu adalah pasangannya atau kamu adalah perfect fit lah dalam hidupnya, tapi somehow mungkin akan menimbulkan suatu kekecewaan. Jadi hati-hati dengan situasi tersebut. Karena dengan Three of Swords, dengan The Devil card, ini adalah ada suatu pertemuan yang pada akhirnya menimbulkan suatu kekecewaan. Yang kedua, ada suatu pertemuan yang akhirnya kamu mengetahui bahwa kamu hanya dimanipulasi untuk terhadap sesuatu hal yang lain gitu ya. Jadi ada sesuatu hal di mana kamu harus bisa mereview di mana hati atau emosi kamu menginvest dalam seseorang yang benar atau tendensinya yang baik di dalam hidup kamu. Itu jawabannya. Nah, untuk zodiak Libra, energi who's coming toward you, ada kemungkinan ini adalah seseorang yang akan hadir atau menghubungi kamu, berkomunikasi sama kamu gitu ya. Ada seseorang yang mungkin tiba-tiba hadir dalam kehidupan kamu. Yang pertama, ada kemungkinan Libra, ada seseorang yang ngajakin kamu traveling, tapi sepertinya kamu akan menimbang-nimbang tawaran tersebut. Ada kemungkinan juga kamu lebih senang untuk menolak hal tersebut. Karena dengan Page of Cups, dengan Four of Cups, ini ada kemungkinan seseorang akan memberikan sesuatu tawaran, mungkin liburan atau traveling jauh, tapi somehow kamu tidak puas dengan apa yang dia tawarkan. Yang kedua, ada kemungkinan kamu lebih sreg ketika kamu menolak hal tersebut. Yang ketiga, mungkin tawaran yang dia berikan itu tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Jadi mungkin kamu ada suatu keinginan yang lebih dalam situasi tersebut. Tapi ini juga bisa dikaitkan dengan ada suatu tawaran yang tadinya kamu tolak dan pada akhirnya ya udah deh, walaupun gue mungkin tadinya nggak puas, tapi ada kemungkinan kamu menerima untuk ajakan tersebut yang mungkin ini involve traveling. Oke.
Yang ketiga adalah untuk zodiak Libra, hati-hati dengan situasi di mana seseorang yang hanya menjanjikan sesuatu hal, berkomunikasi menggunakan emosinya, membuat kamu percaya, menawarkan sesuatu hal, tetapi sebenarnya apa yang dia tawarkan itu hanya omongan belaka. Jadi pada akhirnya kamu kayak memilih udah gue cuekin aja gitu ya. Jadi mungkin hati-hati dengan situasi di mana seseorang yang selalu terus menerus mengajak kamu sesuatu hal, berkata sesuatu hal, ngajakin kamu traveling mungkin, yang mungkin pada akhirnya tuh nggak pernah jadi, nggak pernah terjadi gitu ya. Itu yang aku lihat dengan, jadi ada sesuatu hal yang kamu harus review, menerima ajakan itu, apakah orang ini bersungguh-sungguh atau tidak gitu ya. Oke, untuk zodiak Gemini, energi who's coming toward you, the snake, doctor, dengan the Hierophant Tree of Cups, energi who's coming toward you, mungkin kamu bisa berhubungan dengan zodiak Taurus, Gemini, tapi ada suatu celebration, ada suatu berita yang akan bikin kamu happy, bikin kamu senang. Ini juga bisa dikaitkan kamu akan berpergian dengan seseorang, pergi ke suatu tempat dan kamu akan bersenang-senang, yang mungkin salah satu orang tersebut adalah zodiak Taurus itu ya. Nah, hati-hati juga kalau misalnya kalau misalnya zodiak Gemini, kamu itu memiliki beberapa opsi gitu ya, memiliki beberapa pilihan untuk dijadikan pasangan sama kamu, dan pada akhirnya kamu akan mereview dari beberapa orang ini gitu ya. Kamu akan mereview dari beberapa orang ini. Pada akhirnya kamu sepertinya akan memilih mungkin yang zodiaknya Taurus. Nah, ini juga bisa dikaitkan untuk zodiak Gemini apabila kamu sedang dekat dengan seseorang dan kamu mengetahui bahwa orang itu sedang dekat dengan seseorang, ada kemungkinan kamu yang menang untuk mendapatkan hatinya gitu ya. Itu yang aku lihat. Tapi kalau dilihat dengan energi who's coming toward you di atas, di sini sebenarnya tadi aku bilang ada sesuatu hal di mana kamu harus mereview seseorang yang mungkin sebenarnya dia seperti menjanjikan sesuatu hal, tetapi dia hanya memanipulasi suatu keadaan atau situasi atau emosinya dalam sesuatu gitu ya. Hati-hati dengan situasi tersebut dalam memilih seseorang yang dekat dengan kalian atau teman. Ini bisa juga mungkin involve teman, karena dia dengan energi who's coming toward you, orang yang membantu kamu adalah orang yang mungkin dia berkompetisi dengan kamu terhadap sesuatu hal. Jadi karena dilihat di sini adalah mungkin kamu ini suka dengan seseorang dan suka bercerita dengan seseorang, dan ada suatu tendensi bahwa orang itu ternyata menyukai orang yang kamu ceritain. Jadi hati-hati dengan situasi tersebut. Tetapi ada kemungkinan kamu yang menang, tapi pada akhirnya kamu tuh kayaknya mesti berhati-hati dengan orang yang ada di samping kamu, orang yang suka kamu ceritain, orang yang kamu suka share terhadap sesuatu hal, karena mungkin apakah dia involve juga dengan orang yang dekat dengan kamu gitu ya. Yang mesti dihati-hati adalah laki-laki atau perempuan yang mungkin kamu lagi dekat, yang ternyata mungkin dia diam-diam dekat juga dengan teman kamu gitu. Ini juga bisa dilihat dengan kalau misalnya kamu dalam ruang lingkup pekerjaan ada suatu kompetisi yang terjadi antara kamu dengan seseorang, kamu minta saran dengan seseorang, dan pada akhirnya akan ada suatu tawaran yang membahagiakan kamu. Entah ini juga dikaitkan ada suatu berita terkait kalau kamu berkompetisi dalam ruang lingkup pekerjaan, ada kemungkinan kamu memenangkan situasi tersebut, tapi mungkin berita itu belum nyampe sama kamu gitu ya. Karena tapi dilihat ada suatu celebration yang akan terjadi, perayaan yang terjadi terkait dengan berkompetisi dengan seseorang. Oke, semoga bisa berhubungan dengan kalian. Bye guys.